tinggal di sini. Di tanah suci, oleh Konstantinus saat dia membebaskan agama Kristen, dia memerintahkan membangun ketiga gereja pertama di Bethlehem, satu gereja antara ketiga gereja pertama di mana dikenal tempat kelahiran Yesus menurut tradisi, karena saat kita membaca di dalam Injil Matius dan Lukas tidak ditulis di mana Yesus dilahirkan, hanya di Bethlehem. Itu kebetulan 100%, tetapi tempatnya dikenal menurut tradisi. Oleh sebab dibangun gerejanya di atas gua. Nanti kita masuk ke sana, tetapi gua kelahiran masih tutup karena ada ibadah, ada doa setiap hari pagi untuk mereka bertiga. Seperti saya bilang dulu, gerejanya dimisahkan antara mereka bertiga. Kita masuk ke gereja, ke antri dulu, saat mereka selesai dibolehkan untuk turis, untuk berziarah masuk ke tempat kelahiran Yesus. Ini gereja paling tua di seluruh dunia. Ya, dibangun 2 kali. Yang pertama abad ke-4, kedua gereja kini abad ke-6. Ya, masih dari abad ke-6 sampai sekarang tidak dihancurkan. Sementara semua gereja di tanah suci dihancurkan oleh orang Persia, kecuali gereja ini satu-satunya gereja diselamatkan. Ini pintu masuk yang tadi dari abad ke-6 dipisah, tetapi menjadi begini kecil sekitar 300 tahun lalu. Kenapa? Saat seseorang mau masuk ke gereja harus tunduk, kasih hormat bagi tempat kelahiran Yesus. Ini ada 3 bagian di luarnya. Bagian yang terdapat di sebelah di sini Bapak Ibu yang milik gereja Armenia. Bagian di sebelah kiri di mana di atasnya ada salib Yerusalem yang milik gereja Katolik. Bagian ini di tengah yang milik gereja mereka bertiga kebetulan, Ortodoks, Katolik, dan Armenia. Saya berbicara tentang gerejanya. Ini satu gereja dimisahkan antara mereka. Nanti saya menunjukkan Anda di mana masing-masing punya bagiannya di dalam gereja kelahiran. Oke? Silakan kita masuk. Hati-hati, awas kepala. Hati-hati kepalanya. Gereja tertua di seluruh dunia. Silakan ke antri dulu. Nanti saya kasih Anda waktu cukup untuk mengambil foto. Silakan ke antri dulu. Di tanah suci yang dinamakan gereja kelahiran ada di Bethlehem. Gua kelahiran terdapat di belakang gereja, ya di bawah bagian yang milik gereja Ortodoks. Nanti saat kita turun ada 2 pintu. Pintu masuk dari sebelah kanan, ada tangga-tangga juga di belakang. Pintu ada tangga-tangga lagi karena sekitar 1,5 meter kita turun ke gua. Di dalamnya, di dalam gua, di sebelah kanan di lantai ditaruh bentang. Bentang dengan 14 sudut. Ditulis di atasnya di dalam bahasa Latin, di sini perawan Maria melahirkan Yesus. Artinya, di mana ada bentang, itu tempat kelahiran Yesus. Perawan Maria saat Yusuf dan perawan Maria datang ke Bethlehem, dia melahirkan Yesus di dalam kandang domba. Kandang domba itu bagian yang terdapat di dalam gua. Nanti kita ke bagian yang terdapat di belakang gua. Tetapi Anda tahu semuanya. Saat mereka turun ke gua, mereka melihat kalau mereka tidak di belakang gua, di depan. Tetapi itu bagian antara ini bisa masuk seperti yang Angus, kalau ini masuknya Angus. Kalau saya sekarang masuk diskotik Angus. Lagi antri. Ini sudah zaman sekarang udah menonton.
Halo, halo. Halo, Bibi, balik. Beda wajah sama wajah Jus. Saya nggak ada pasangan, masih ortodoks. Oh iya, iya, iya. Ortodoks beda. Ortodoks gambar. Iya. Betul jauh. Itu yang kuno punya ortodoks. Dari Batak kita yang Indonesia. Yang leher di Tarutung. Enggak, saya jarang foto. Lihat bawah ya, licin. Ya, juga di situ ada bagian lain, mozaik. Bisa menjelaskan semua dinding gereja tutup sama mozaik, seperti mozaik ini. Tetapi semuanya, mayoritasnya rusak. Ya, itu yang masih sisa. Mozaik dari abad ke-12. Biasanya di sini dalam bagian ini, orang Cina merayakan malam Natal 6 Januari. Karena mereka, hari Natal untuk mereka 6 Januari. 7 Januari. 6 Januari mereka merayakan malam Natal di sini. Sementara malam Natal untuk gereja barat gerakan di luarnya. Dalam gereja di situ nanti kita masuk ke gereja namanya gereja Santa Caterina. Di mana gerakan malam Natal tanggal 24 Desember. Ya, itu menurut gereja barat, ini menurut gereja timur. Ya. Itu ya, kita keluar semuanya, silakan. Udah silakan. Udah Di itu dalam sih, gereja Santa Caterina harus diam. Kita keluar. Di depan gereja mengambil foto bersama. Oke, silakan. Mari. About it? What do you mean about it? Itu ada konspirasi sepertinya itu. Apa maksudnya itu? Ya, dari Indonesia, dari Israel, dari Bethlehem, dari Palestina. Sama semuanya perempuan, sama. Semua perempuan sama. Sama. Sama-sama wanita. Yang beda itu seperti bilang itu sesuatu unik. Ya, kapan Ruth tidak mau membiarkan atau meninggalkan Naomi sendiri, dia ikutnya. Ya, sementara itu menurut tradisi kita atau menurut tradisi Anda, Bapak Ibu, tidak ada hubungan yang baik antara istri anak dan mertuanya. Betul? Nggak ada kan? Oke. Semua udah mati kecuali dia masih ada di sini. Iya, patungnya. Juga masih 3 domba sama dia. Si dombanya cuma sisa 3. Ya, dia sedih juga, dia sedih karena dia tinggal sendiri. Sedih. Yesus Tuhanku yang turun dari surga, yang rumahmu selamat datang mulia.
Orang di betul nari saya jadi nih. Oh naik. Ada. Yang menurut muridnya untuk mempersiapkan rumah atau tempat untuk mereka untuk makan malam makanan Paskah. Ya, menurut tradisi dikenal tempat ini di mana berada perjamuan terakhir, di mana Yesus dengan murid-muridnya atau murid-muridnya mereka tetap di dalamnya sampai malam dan mereka makan malam, dan Yesus bilang kepada mereka tentang seorang dari mereka berkhianati dia, dan dia bilang kepada Saint Peter, Anda menyangkal saya 3 kali. Di dalam tempat ini atau di atas bukit Sion, ya dikenal tempat rumah tinggi atau perjamuan terakhir. Bangunan ini dari abad ke-12 dibangun oleh orang Salib. Sebelumnya berada runtuhan beberapa gereja. Pada zaman Bizantium abad ke-5 dibangun gereja banyak gereja di bukit Sion di sini, tetapi mayoritasnya atau semuanya dihancurkan oleh orang Persia abad ke-7. Bagian dari gereja itu dibangun sekali lagi, bagian lain tidak. Di sini tempat ini juga dihormati oleh orang Ottoman, tetapi mereka tidak membolehkan untuk Katolik khususnya karena berada Ordo Fransiskan. Ordo Fransiskan yang merupakan gereja Katolik Roma di Tanah Suci diadakan sekitar 800. Mereka dapat izin dari Paus dari Roma untuk merupakan gereja Katolik. Ada banyak tempat yang milik mereka. Menurut sejarah tempat ini yang pertama menjadi biara untuk Ordo Fransiskan, rumah tinggi di sini. Tetapi pada Sultan Ottoman atau penguasaan Ottoman tidak membolehkan untuk Katolik atau denominasi lain beribadah di Bukit Zaitun di sini. Hanya sekitar 200 tahun lalu mereka bisa doa dan mereka bisa tinggal di dalam tempat lain, biara lain. Sampai Kaisar Jermania datang ke Tanah Suci terakhir abad ke-16 dan dia dapat izin dari Sultan Uthman untuk membangun gereja Dormition. Ini di mana Anda sudah ambil foto gereja Dormition di situ, di mana menurut versi Katolik tempat ini Perawan Maria tinggal 3 hari dan dia naik ke surga. Itu menurut tradisi, tidak ditulis di dalam Injil kisahnya. Hanya menurut tradisi, ya, sebab itu dibangun gereja untuk Katolik. Nanti atau ada gereja lain kubur Perawan Maria terdapat di Bukit Zaitun, di kaki Bukit Zaitun di situ, itu yang milik Ortodoks. Tapi tentang tempat ini juga, setelah Yesus disalibkan, muridnya bertemu semuanya di sini dan Roh Kudus turun Pentakostal di lantai yang di bawah. Juga pada zaman itu mereka memilih murid Yesus ke-12 diganti Judas Iskariot. Oke, nanti kita masuk dan naik ke atas ke lantai kedua, bisa melihat juga ada mihrab karena tempat ini menjadi masjid. Oke, kita masuk naik ke atas dan turun. Dari situ di bawah ada kubur Daud. Ini kubur Daud. Ya, karena semuanya tahu Daud, ada Daud dimakamkan di kota Daud, bukan di sini yang terdapat di bawah di situ. Ya, tetapi setelah abad ke-12 menurut tradisi Perang Salib, orang Salib, mereka bilang ini ada makam Daud. Dari zaman itu dan lanjut tempatnya yang milik orang Yahudi sampai sekarang. Oke. Bapak Ibu kita mau kemana nih? Ruangan apa? Bapak Ibu kita mau masuk ruangan apa? Mau lihat apa? Ruangan Daud. Hah?
itu Nah, kan Perjamuan- kurang perhatian kan? Ini tempat perjamuan Jamuan. terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Ya tolong, jadi jangan sampai nggak ngerti apa-apa nih. Kita mau naik ngelihat tempat perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Iya, sebenarnya. Oke, baru nanti turun kita akan lihat kubur Raja Daud. Ya, jadi nanti di balik atas lagi perjamuan di sini. terakhir nih. Ya, Yesus dengan murid-muridnya yang Yesus bilang Petrus akan menyangkal. Oke, jadi kita bisa tahu tempatnya ya. Oke. Gambar yang paling Oke. Nanti kita bertemu lagi di sini yang mau di kacang-kacang boleh. Ya, oke. Ada kamar kecil di situ nanti. Oke. Yuk. Ayo, jangan terpisah. kami memasuki ruangan perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Teman-teman hati-hati ya, pelan-pelannya. Di depan. kelas Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia ditawan dan disalibkan. Secara di mana Yesus melakukan perjamuan malam terakhir sebelum dia disalib dan dibawa ke Kayafas. Such as information revelation. Bangunan dengan tiang yang begini dan berat itu dari abad ke-12. Ya, harus itu orang salib. Orang salib yang itu orang logam menjadi seperti benteng di Eropa, namanya Gothic. Arsitektur Gothic. Ini di dalam ruang ini, atau di dalam rumah ini yang dikenal rumah tinggi. Rumah tinggi Yesus dan muridnya malam di sini perjamuan terakhir seperti kita bilang dulu dari sini dari tempat ini juga Roh Kudus turun ke murid Yesus Kristus dan menyebar sampai kota Daud dan dibawa di situ mana ada pintu sampah keluar ke kota tua keluar dari orang Yahudi. Dari sini juga di dalam tempat ini Bapak Ibu juga diberi murid Yesus yang 12. Matias. Oke. Lihat di situ itu mahrab itu karena tempat ini menjadi masjid dan ada dalam bahasa Arab Inggris beberapa versi dari Al-Quran juga di situ di sana ditulis dalam bahasa Arab itu pada zaman Utsman 13, 14 sampai 16 abad dan Katolik dan tempat-tempat ini dari Methodism dari Ottoman dan mereka bisa berdoa saja, bisa berdoa. Bukan boleh atau tidak boleh untuk mereka tinggal di dalam tempat ini. Hanya berdoa. Ya, hanya berdoa. Oke? Itu yang penting tentang tempat ini. Ya, upper room. Bapak Ibu, jadi di sini juga yang Pentecost, Surah Roh Kudus, yang murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, jadi mereka bahasa asing ya. Orang-orang pada bingung. Oh, mereka bisa ngomong dengan bahasa kita. Jadi di sinilah tempatnya. Ya, pertemuan terakhir dan pencurahan Roh Kudus. Ya. Oke. Mau foto-foto nanti
kita keluar dari sana turun ke bawah di mana ada makam Daud. Sekali lagi Bapak Ibu, Raja Daud dikuburkan di dalam kota Daud, namanya kota Daud. Bukan terdapat di sini. Kita adalah di Bukit Sion, bagian yang terdapat di sebelah barat dari kota Yerusalem yang setan. Tetapi kota Yerusalem yang dulu kuno berada di bawah. Di situ nanti kita melihat di mana di situ berada kota Daud dan dibesarkan sampai Bukit Moria. Bukit Moria di mana dibangun di atasnya bait suci. Oke? Ya, dan tidak dibangun lagi sekitar 500 tahun setelah itu orang Muslim yang membangun masjid atau Kupa Emas tidak bisa melihat dari sini, dan Masjidil Aqsa yang terdapat di situ Kupa Hitam. Oh, yang Ya. kubah hitam itu. Silakan maju. Ayo, maju. Itu kubah hitam. Ayo Ibu. Pak Iva. Menghadapkan Pontius Pilatus di kota Yerusalem. Di bawahnya Bapak Ibu, di bawah gereja ini ada penjara. Menurut tradisi dipenjarakan di sini, tetapi ada tempat lain yang merupakan rumah Kayafas, di mana kita tadi di Bukit Sion di atasnya ada keluarga yang milik Armenia. Mereka bilang di situ berada rumah Kayafas. Karena saat mereka Video, Om. menggali sebelum mereka membangun gereja ini sekitar 90 tahun lalu, mereka menemukan beberapa kuburan. Ya, menurut waktunya kuburan yang harus adalah luas juga menurut orang Yahudi tidak boleh membangun rumah mereka di atas kuburan karena itu najis ya, menurut mereka. Oleh sebab itu tidak bisa 100% atau 50% berada tempat Kayafas di sini. Tetapi semuanya sekarang datang sampai di sini yang untuk melihat penjara Yesus menurut gereja atau Ordo Assumption. Ini dijaga oleh Ordo Assumption, mereka Katolik dalam gereja Katolik. Oke? Silakan. Mari. Di rumah Imam Kayafas. Silakan. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani dibawa ke sini dipenjarain 1 malam. Di dalam nanti kita ke bawah. Ya, menurut Katolik, gereja Katolik di bawahnya berada penjara Yesus. Yesus dipenjarakan di bawahnya sepanjang malam sampai hari Jumat pagi, dan dia dibawa ke kota Yerusalem ke benteng, namanya benteng Antonia, tempat tinggal gubernur Romawi namanya Pontius Pilatus. Nanti Yesus dijatuh hukuman mati, ya, dan melewat jalan yang dikenal dan seterusnya di grup tadi. Silakan. Mari sini karena ada grup lain. Silakan sini. Oke. Saat mereka menggali di sini, ya sebentar di situ, di dalam bahasa Inggris itu engrave Byzantine crosses atau diukur Byzantine, salib Byzantine di foto itu yang membuktikan tempat ini atau bukit ini di mana banyak Kristen yang tinggal di dalamnya. Seperti saya bilang dulu, banyak gereja setelah abad ke-4 ke-5 dibangun di Bukit Sion. Kan pintu masuk ke Santo Stefanos, di mana dikal Santo Stefanos dibunuh oleh orang Yahudi. Santo Stefanos sekarang namanya atau saat Ottoman membangun temboknya dinamakan pintu singa. Ya, Anda masuk melewat pintu singa sampai benteng Antonia di mana Yesus dijatuh hukuman mati. Oke, ini tangga suci, dikenal tangga suci. Yesus Kristus yang mengikutnya juga saat dia
pergi ke Bukit Zaitun. Berapa kali Yesus saat dia berada di kota Yerusalem, dia berapa kali pergi ke Bukit Zaitun yang terdapat di situ daerah timur dari kota Yerusalem, dan dia di mana bisa melihat gereja dengan yang emas tuh. Ya, Emas yang ada emas di 4 situ. tuh. Ya, di bawahnya ada kubah emas ada itu. ya taman Tuh, gereja Maria Magdalena. Maria Magdalena. Gereja Maria Magdalena itu sekitar Taman Getsemani yang Iya. besok akan kita datangi. Ya, besok, di mana di kaki Yesus bukitnya. ditangkap, Ditangkap. ya. Ditangkap di sana, bayangkan dibawa ke Ya. Semari. Ya, Lah ini jalan suci. Iya. Ya, tangga suci nih, jalannya Yesus waktu dari sana seberang yang kuning kemari. Ya, ditaruh di sini semalam dan dibawa lagi ke sana tuh, ada kubah hitam nanti tuh, jalan salib nanti kita ke sana. Ini juga. kubah emas di sini nih, dari sini kelihatan nih, Iya, ya, di udah sini. tahu ya. Ini kubah emas Jelas tuh. dari sini. Ya, kubah emas sama yang hitam Al-Aqsa, yang kuning itu Dome of the Rock, kubah emas namanya. 4,5. Dome of the Rock. Ya. Oke. Silakan. Ya, sini mau lihat ayam petrus. Ini kan ditutup buat ibadah, jadi orang nggak sana. Ya. Oke, silakan. Yuk, naik yuk. Datang di situ, tapi ada jalannya. Kita bisa ngambil Yesus. Ini harus yang kasih hormat kepada orang lain. Silakan. Mari ibu-ibu. Ya, kita harus jaga di belakang. Ya, ini mozaiknya, lantannya gereja berada di sini. Abad ke-7. Dia di situ. Bunuh dirinya di sini. Areanya. Itu fotonya panoramiknya bagus. Jangan sampai ada yang ikutin. Foto enggak? Tapi katanya Judas nggak mati-mati. Judas malah bunuh diri lah setelah dipenjarakannya Yesus. Terus? Kalau menurut Islam kan pernah kan? Ya. Yang dicari itu si Judas. Ah, itu pas banget itu masjid. Ya, ceritanya disinilah si Judas bunuh diri. Nah, ini inilah temu Judas bunuh diri ya.